حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا فواحش ما ظهر وما بطن. وقال تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sebadannya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Beriring salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan pilihan baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya, dan semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapatkan syafaatnya. Di atas mimbar yang mulia ini hati berwasiat khusus untuk dirinya, umumnya untuk jamaah sekalian, maka kita terus menerus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Sungguh dengan berbekal iman dan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan kita dan selamatkan kita di dunia ila jannah. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab termasuk bulan yang istimewa. Allah menyebutnya dengan minha Ramadan Hurul. 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang terpisah adalah bulan Rajab. Ada banyak hal yang dijadikan sebagai bahan untuk melaksanakan dan mendedikasikan diri untuk semakin mendekatkan diri di bulan Rajab. Karena ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan. Ada orang yang melaksanakan saum dengan cara memuliakannya, bahkan ada peringatan besar Islam untuk mengagungkannya. Ini adalah bulan Rajab yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Ar-Rajab Syahrullah. Ini adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban Syahruri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan Syahrul Ummati. Ini adalah Ar-Rajab, bulan ditatahuril jasad, bulan untuk membersihkan jasad kita, bulan yang dijadikan sebagai satu di antara bulan yang al-asaf, bulan yang tercurah. Sesiapa saja yang datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan menyebutnya dengan berlari. Sesiapa saja yang datang bertakarub kepada Allah dengan berlari, Allah lebih cepat lagi mendekatinya. Allah sedang mencurahkan karunia dan nikmat sebesar-besarnya di bulan adalah di bulan Rajab. Maka ini adalah satu bagian yang terpenting bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Sya'ban, sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena bulan Rajab yang begitu sangat istimewa, dijadikan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan ini maka perbanyaklah untuk membaca istighfar, karena jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan litatahuril qalbi, bulan membersihkan hati, sebagai persiapan menuju kepada litatahuril roh, untuk kemuliaan mensucikan roh kita di bulan suci Ramadan. Maka dari setiap bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kepada kita untuk menjadikan bulan Rajab ini bagian terpenting dalam perjalanan hidup kita menjelang bulan suci Ramadan. Rajab dikatakan sebagai bulannya istighfar. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Quds menyebutkan sebagai berikut: qala ulama, Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salawat ala nabi al-mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran.
Ulama berkata Rajab adalah bulannya istighfar, Sya'ban adalah bulannya salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Keutamaan istighfar, urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istighfar kita, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tibbun Nawawi halaman 155. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangannya untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Hadis rawi Imam Ahmad. Dengan istighfar Allah akan melapangkan harta dan rezeki kita. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa 'alaikum bidarara. Quran surat Nuh ayat 10 dan 12. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya istighfar yang bisa membuka ruang bagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap apa yang terputus disambungkannya dengan istighfar, sehingga rahmannya, rahimnya Allah Subhanahu wa taala kembali menghadiri jiwa dan relung hati kita, seraya membersihkan dari setiap apa yang kita telah perbuat, menjadikan sebuah bahan evaluasi dan muhasabah. Karena bisa jadi inilah Ramadan terakhir bagi kita, maka persiapkanlah segala-galanya, lahirnya, batinnya, ilmunya, fisiknya. Perbanyaklah istighfar ketika kita akan menemukan ketenangan hati di bulan Sya'ban, dan rasakan getaran-getaran sampai kepada ruh kita di saat bulan suci Ramadan. Maka Rajab yang tersisa menjadikan bagian terpenting untuk kita membaca dan memperbanyak istighfar. Sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab disebut sebagai bulan Al-Asam karena pada bulan ini masyarakat Arab berhenti untuk berperang, sehingga mereka seakan-akan tuli alias tidak mendengar bunyi pedang yang berkecamuk karena peperangan. Rafas tidak ada, fusuk tidak ada, jidal tidak ada. Ini adalah bulan Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan itu ada satu peristiwa penting. Di bulan Rajab di tahun ke-8 kenabian pasca terjadinya pemboikotan kepada Bani Hashim, ketika istri tercinta Siti Khadijatul Kubra wafat, tak lama berselang Abu Thalib wafat, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun Ulul Hazm. Begitu sangat sedihnya Nabi ditinggal oleh dua orang terbaik yang selalu menuntunnya, membimbingnya. Bahkan bukan hanya sekedar itu, yang telah mengorbankan semua hartanya, yang berani berdiri paling depan ketika beliau akan disakiti, membela. Begitu sangat luar biasa. Sedih beliau ditinggalkan itu. Maka untuk mengembalikan hati yang sedih itu, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Untuk oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan sebagian di antara tanda-tanda kekuasaannya, satu-satunya manusia yang masih dalam keadaan hidup bertemu dengan rohnya para nabi, para rasul, bertemu di Sidratul Muntaha untuk memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan satu perintah yang perintahnya langsung diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara. Berbeda dengan perintah haji, berbeda dengan perintah saum, berbeda dengan perintah zakat, berbeda dengan perintah-perintah lainnya. Semua diturunkan melalui wahyunya malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak dengan perintah salat, karena ini adalah ibadah yang istimewa, hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, dengan nabi yang paling sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa taala, hamba yang begitu sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kemudian beliau Rasul diperintahkan untuk salat. Maka orang-orang beriman pun diperintahkan untuk salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Apapun yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi selalu menjadikan salat sebagai jawaban, sebagai solusi. Di tengah adanya dua hal yang harus menjadikan satu pilihan, maka beliau menjadikan salat istikharah sebagai bagian dari penentuannya. Ketika ada hajat, ada keinginan yang luar biasa, maka salat hajat menjadi bagian terpenting.
bagi beliau Rasul untuk menjadikan solusinya. Di saat tidak ada hujan, kemarau yang panjang, sholat menjadi bagiannya. Maka ini adalah hal yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah solusi dari setiap masalah kita yang ada. Suka kita, sedih kita, semuanya adalah menjadikan sabar dan sholat sebagai obatnya, sebagai solusinya. Sabar itu kedudukannya sangat tinggi dalam iman. Ia adalah muara segala kebaikan. Dan sholat bukan hanya ritual menyembah Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, tapi sholat juga sebagai sarana meraih ketenangan dan memohon pertolongan. Nabi Muhammad SAW setiap ada masalah beliau langsung mengerjakan sholat, seperti yang disampaikan dari riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Kalau berkata itu Qayyim rahimahullah bahwa sholat mendatangkan kemaslahatan dunia wal akhirah. Sholat menyingkirkan keburukan dunia wal akhirah. Sholat menghalangi dari dosa, menolak penyakit hati, mengusir keluhan fisik, menerangi kalbu, mencerahkan wajah, bahkan menyegarkan anggota tubuh dan jiwa, serta memelihara kenikmatan, sekaligus menepis siksa dan menurunkan rahmat dan menyibak tabir permasalahan. Sholat itu sendiri akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa, dan seorang mukmin ia akan merasakan ketenangan kalau dekat dengan Allah Ta'ala. Sebagai renungan buat kita, kalau sholat saja belum bisa membuat hati kita tenang, bagaimana mau mengharap hidup kita ini akan penuh dengan ketenangan? Ingat, sholat adalah hal yang begitu sangat istimewa. Selain perintahnya langsung diterima oleh baginda Rasulullah SAW tanpa melalui perantara, sholat adalah amal yang pertama dihisab. Sholat adalah memiliki kedudukan seperti kepala dalam tubuh manusia. Sholat adalah pembeda siapa yang muslim, siapa yang kufur. Sholat adalah menjadikan bagian kita dalam menegakkan agama. As-sholatu imaduddin. Maka dengan tidak mengerjakannya, artinya kita telah meruntuhkan agama. Maka mari kita evaluasi dan koreksi sholat kita. Ini adalah peringatan di mana diturunkannya perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita manfaatkan pengajian tahsin untuk menjadikan upaya dalam kita memperbaiki mahruzul huruf dari setiap sholat kita. Mari kita jadikan kembali masjid ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menjadikan sholat kita bisa tepat waktu dan berjamaah. Mari kita renungkan kembali agar kita menjadi khusyuk, dan khusyuk begitu susah didapat. Dan ketika kita sholat berjamaah di belakang imam, istawsu, luruskan safnya. Istawsu faqum fa inna taswiyatas syuh. Maka ketika kita lurus dan rapat di belakang imam, maka itu sudah menjadikan kesempurnaan kita sholat. Maka kehusuan kita bisa kita sempurnakan dengan sholat berjamaah di awal waktu dengan suara makhruzul huruf seperti yang sesuai dalam kaidah bacaan syariah tajwid. Maka ketika itu sudah kita bisa lakukan, maka itulah bagian dari kita di dalam membahagiakan dan memuliakan bulan Rajab, menjadikan diri kita terus berevaluasi dalam kebaikan. Dan semoga Allah menjadikan Rajab ini menjadi bulan terbaik bagi kita dalam meraih hal yang terbaik, dan kebaikan-kebaikan itu semua akan dihadirkan kepada kita dari saat kita mempersiapkan kehidupan bekal terbaik menuju ke alam barzah dengan hal yang terbaik. Mari kita siapkan wafat husnul khatimah dengan berbagai macam hal kebaikan agar kelak kita merasa bekal yang cukup dalam mempertanggungjawabkan sisa usia kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.